sama saya, Ustazah nggak pakai kacamata lagi? Karena beberapa tahun yang lalu teman-teman lihat saya pakai kacamata. Ini jadi pertanyaan semua orang nih kayaknya ya. Subhanallah, saya itu pakai kacamata dari sejak umur saya 19 tahun. Pakai kacamata terus aja gitu. Ketika saya pulang ke Indonesia umur 22 tahun, saya sempat nggak pakai kacamata. Tapi kemudian 23 tahun ya, umur 23 tahun, saya nggak sempat nggak pakai kacamata. Tapi kemudian sakit kepala hampir setiap malam. Saya periksa, saya pikir apa nih gitu, kenapa sakit kepala terus, serem-serem juga, ada apa gitu di kepala saya. Tapi terus ada seorang teman bilang, kan Ustazah dulunya pakai kacamata, barangkali mungkin karena ini nih matanya. Saya periksa ke dokter mata bilang iya, ini terlalu lelah matanya, jadi kayak dipaksa lebih dari kapasitas dia gitu. Jadi akhirnya saya pun kemudian bilang, yaudah dok kalau gitu kasih saya vitamin aja. Dia bilang nggak bisa, kamu harus pakai kacamata dan nggak boleh dilepas kecuali saat tidur. Ya udah, dengan terpaksa saya pun kembali pakai kacamata. Seneng sih, kelihatan rada pinter. Berapa tahun saya pakai kacamata kemudian, karena kalau nggak pakai kacamata memang juga berat luar biasa. Kayak baca sesuatu tuh hanya beberapa lembar udah capek matanya gitu. Tapi kalau pakai kacamata berapa puluh lembar insya Allah gitu maksudnya. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian lama kelamaan saya itu ngerasa ngelihat arah deket juga nggak bisa, mulai samar-samar gitu. Padahal umur saya belum 40 tahun, apalagi 50 tahun. Masa itu ya, masih 35-an gitu. Akhirnya kemudian saya periksa ke dokter. Saya bilang sama dokternya itu, ini kayaknya saya selain minus, saya juga plus. Dokternya bilang nggak mungkin, yang namanya mata plus itu untuk orang yang sudah di atas usia 40 tahun. Jadi ini mata saya rupa-rupanya usianya sekitar 50 tahunan lah. Akhirnya saya pun kemudian bilang seperti, jadi gimana dok? Ya udah, berarti matanya sekarang dia kemudian periksa juga matanya dan ternyata bener. Jadi saya itu ada min dan ada plus. Susah ngelihat jarak jauh, susah ngelihat jarak dekat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hari saya cerita sama seorang teman, dia bilang kemudian, nggak apa-apa Ustazah, nanti mata Ustazah menyesuaikan. Maksudnya gimana? Ya plus sama minus kan 0. Iya juga. Mudah-mudahan begitu gitu. Subhanallah ternyata beneran. Teman-teman sekalian, lama kelamaan nih mata menyesuaikan. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bilang tadi tuh, ditambahkan kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita semua terjaga. Emang Ustazah udah bisa menjaga mata? Enggak juga sih. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala, bikin kemudian menambahkan nikmatnya mata. Dari yang asalnya pakai kacamata malah bisa lepas kacamata. Enggak pakai operasi, enggak pakai apa, akan tetapi memang matanya kemudian menyesuaikan karena plus ditambah minus jadi jadi 0. Jadi sekarang alhamdulillah matanya malah justru lebih terang daripada yang dulu-dulu. Luar biasa ya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, demikian pentingnya kita menjaga mata ini karena kayak begitu tuh. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala nih mata, kita mau pakai buat sering-sering membaca Al-Qur'an gitu ya. Abah saya itu usianya sudah 70-an. Dan alhamdulillah nggak pakai kacamata. Dan ada begitu banyak orang-orang, salah satunya Hubabah Bahiyah. Itu usianya sudah sangat tua sekali, 100 tahun lebih, dan beliau nggak pakai kacamata. Matanya melihat dengan terang. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau kita pinter-pinter jaga mata. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita jadi pinter jagain mata insya Allah. Amin. Karena mata adalah amanat. Kalau kita pinter jaga mata, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Amin.
Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita perlu jaga mata? Oh, ini penting banget nih, saudariku sekalian. Mata ini sumber fitnah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba tuh, ngeliat kemudian kotorlah hati kita. Ngeliat kemudian jadi sibuklah pikiran kita. Ngeliat kemudian jadi tidak terjagalah hati-hati kita. Makanya judulnya, tundukkan pandanganmu, lapanglah hatimu. Sebab berapa banyak kita melihat sesuatu yang kemudian menjadi hati kita sempit, yang membuatkan hati kita jadi sempit. Buat yang muda-muda nih, lagi jalan masuk ke Indomaret, kemudian ketemu seorang laki-laki. Mata kita nyuruh nunduk, tapi kemudian hati kita sayang-sayang rezeki. Rezeki ditolak gitu. Katanya kan nggak boleh nolak rezeki. Akhirnya kita jadi ngelihat. Ini adik-adik ini ya. Saya rasa ini udah bukan lagi masalah buat ibu-ibu. Tapi kalau ternyata masih jadi masalah buat ibu-ibu juga, karena hati tak pernah tua, jiwa selalu muda. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian, ya ampun cakepnya, Allah gantengnya, gitu ya. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Kapan lagi bisa ketemu ya? Gimana caranya kenalan ya? Rusak nih, sholat jadi rusak, ini semua jadi rusak. Gara-gara apaan? Ngeliat, gara-gara mata. Karenanya kemudian kita perlu jaga mata, teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ianya adalah merupakan sumber fitnah.